Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Roji di pelajaran matematika di kelas 9. Sebelum kita mulai belajar, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar agar kita diberikan tambahan ilmu dan diberikan pemahaman yang baik. Oke, selanjutnya bagi kalian yang belum mempersiapkan alat tulis kalian, silahkan dipersiapkan. Dan bagi kalian yang belum absen, silahkan absen di tempat yang sudah Pak Roji sediakan. Tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran, kalian dapat memahami pengertian dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalian juga dapat menghitung hasil operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat. Dan kalian juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini, kegiatan pertama adalah memahami pengertian dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Kegiatan kedua, menghitung hasil operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat. Kegiatan ketiga, uji kompetensi di buku paket. Sebelumnya, Proyek akan mereview materi yang kemarin, di pertemuan kemarin, tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sebenarnya yaitu perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umumnya, A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N kali dengan N bilangan bulat positif. Contoh, 5 kali 5 kali 5, 5-nya karena ada 3 atau sebanyak 3 kali, maka 5 pangkat 3, di mana 5 disebut bilangan pokok atau basis, dan 3-nya itu sebagai pangkat atau eksponen. Kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk operasi perkalian, itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, di mana basisnya adalah A, variabel A, dan pangkatnya adalah M dan N. Karena perkalian, maka pangkatnya ditambahkan. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 5. Hasilnya 3 pangkat 7. Yang kedua, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Biasanya ada tanda kurungnya. Nah, apabila ada tanda kurung, maka pangkatnya kita kalikan. Contoh, 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Yang ketiga, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, di mana ada basis A dan B, dan bilangan pangkatnya itu adalah M. Maka A pangkat M dikali B pangkat M. Seperti contoh, 2 kali 3 pangkat 5. Kita jabarkan jadi 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Selanjutnya untuk sifat perpangkatan operasi pembagian. Ada 2. Yang pertama adalah hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Karena tadi sebelumnya kalau perkalian itu ditambah, maka untuk pembagian pangkatnya dikurang. Seperti contoh, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 2. Selanjutnya, perpangkatan pada pecahan dengan basis yang berbeda. Nah, karena basisnya berbeda, maka pangkatnya diberikan ke penyebut dan pembilang. Contoh, 2 bagi 3 tutup kurung pangkat 3, maka hasilnya 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Seperti itu. Mudah kan? Nah, hari ini juga Baca akan memberikan pembahasan untuk uji kemampuan 1.1 halaman 7 yang sudah kalian kerjakan kemarin. Untuk pembahasan yang pertama, soal nomor 1 yang A, jawabannya adalah 3 pangkat 11. Dari mana?
Karena bentuknya adalah basisnya sama, yaitu 3, dan bentuk operasinya adalah perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan semua. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 11. Selanjutnya, untuk jawaban yang 1B, itu jawabannya adalah min 2 pangkat 2. Karena operasi pemangkatannya itu adalah pembagian, maka min 2 pangkat 5 dibagi min 2 pangkat 3, maka pangkatnya dikurang. Selanjutnya, untuk yang 1C, bentuknya adalah buka kurung, berarti pangkatnya dikali, kemudian ada bentuk pembagian basis yang berbeda, nanti ketemu di 2 pangkat 4 dikali 1 per 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3, sama dengan 2 pangkatnya kita kurang, 4 dikurang 3, sama dengan 2 pangkat 1. Untuk soal nomor 2, hasilnya nanti akan ketemu di 3 pangkat 7 A pangkat 2 kali B. Ini hanya disederhanakan ya. Kalian bisa lihat, kita sederhanakan dulu, utamakan yang di dalam kurung. Kalau kalian mau mengerjakan bagian atas dulu silahkan, atau bagian bawah dulu silahkan. Baru langkah selanjutnya kita ketemukan semuanya dengan basis yang sama. Di sini ada basis 3, ada basis A dan basis B. Selanjutnya soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, langkah pertama adalah kalian sederhanakan dulu yang tanda bentuk pangkatnya ya, terutama yang tanda kurung. Kemudian seperti biasa, apabila ada basis yang sama, kalian ketemukan dan lihat operasinya, pembagian atau perkalian. Setelah mendapatkan C pangkat 2 dibagi A pangkat 1 kali B pangkat 2, maka variabel A, B, C-nya kalian ganti dengan angka. Didapat nanti hasilnya adalah 8. Oke, bagaimana? Jawaban Prodi samakah dengan kalian atau berbeda? Ya, semoga aja sama ya. Bagi yang berbeda atau salah, bisa kalian ulang kembali. Selanjutnya, kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu bilangan pangkat 0 dan pangkat negatif. Pengertiannya, berdasarkan sifat pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, pertama adalah bilangan berpangkat 0, artinya pangkat 0 diperoleh dari pembagian dua buah bilangan berpangkat sama. Contoh, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Dengan basisnya 3, operasinya adalah pembagian, pangkatnya adalah 4. Maka pangkatnya kita kurang. Itu 4 dikurang 4. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 0. Selanjutnya adalah bilangan berpangkat negatif, atau biasanya disebut bilangan pangkat tidak sebenarnya. Merupakan hasil pembagian dari dua bilangan berpangkat positif dengan pangkat pembagi lebih dari pangkat bilangan yang dibagi. Coba kita lihat contohnya. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 4. Pangkat yang pembagi itu lebih kecil ya daripada pangkat pembaginya. Ya, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 4. Maka pangkatnya kita kurang 3 dikurang 4. Sama dengan 3 pangkat min 1. Selanjutnya kita masuk ke sifat bilangan pangkat 0 dan pangkat negatif. Untuk sifatnya, jika A bilangan rasional dan A tidak sama dengan 0, maka sifatnya A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya adalah 3 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk bilangan berpangkat negatif, jika A bilangan rasional dan A tidak sama dengan 0, serta N-nya bilangan bulat positif, maka A sama dengan min 1 atau A sama dengan min N sama dengan 1 per A pangkat N.
Contohnya 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Perhatikan contoh soal yang ada di halaman 9 sampai dengan 10. Itu contohnya sudah jelas, bisa kalian perhatikan dan kalian pahami. Untuk sifat perpangkatan juga dapat digunakan pada operasi perpangkatan dengan pangkat pecahan. Kalian bisa lihat, dan kalian juga bisa melihat, perhatikan contoh pada contoh soal 1.6 halaman 12. Selanjutnya, notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif, ya. Ini biasanya nanti akan keluar kalau kalian belajar fisika. Contoh, 8.500.000 apabila diubah ke dalam bentuk baku, maka jadi 8,5 kali 1 juta. 1 jutanya kita ubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu 10 pangkat 6. Seperti itu. Bilangan antara 0 dan 1. Gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan, ya. Contoh, 0,000085 sama dengan 8,5 dibagi, karena ke kanannya hampir 6, maka dibagi 1 juta. Maka jawabannya 8,5 dikali 10 pangkat min 6. Contoh, ada 2 contoh di sini. Yang pertama adalah kisaran diameter bumi adalah 1,27 kali 10 pangkat 7. Tuliskan dalam bentuk bilangan biasa. Ayo, ada yang bisa? Hasilnya kita cocokkan. Hasilnya adalah 12.700.000 meter. Untuk soal nomor 2, kisaran diameter matahari. Nah, kalau diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah, seperti apa? Silahkan dicoba. Kita samakan. 1,39 kali 10 pangkat 9. Nah, sebelum tugas hari ini kalian kerjakan, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar atau langsung japri ke nomor Paroji. Tuh tugas hari ini, tuh ada 2, uji kemampuan 1.2 halaman 11, dan Paroji hanya mengambil 5 saja. Kemudian untuk selanjutnya adalah uji kemampuan 1.3 halaman 12, Paroji hanya mengambil 5, jadi ada 10. Semangat bagi kalian, dan semoga penjelasan dari Paroji tadi kalian dapat pahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bertemu di dalam bab bentuk akar dan operasi aljabar pada bentuk akar. Oke, sekian dari Paroji. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.